iya oke mungkin dia bicara tentang objektivitas penilaian terhadap saya, tapi juga pasti ada bumbu yang nggak enak. Ya. Nah inilah tugas seorang ilmuwan atau seorang yang alim, yang orang yang fakih di bidang sirah nabawiyah untuk menyeleksi. Ya, oleh karena itu maka salah satu kitab yang paling muktabar dalam membahas tentang sirah nabawiyah itu sebenarnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ya, hanya saja ketika terjadi serangan dari bangsa Tartar pada waktu itu, maka banyak sekali dokumen-dokumen, buku-buku yang kemudian dibakar. Termasuk salah satunya adalah catatan dari Ibnu Ishaq tentang Surah Nabawiyah. Ya, sedikit sekali yang bisa diselamatkan dan yang sedikit yang terselamatkan itulah yang kemudian ditulis kembali oleh Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham sendiri ini adalah generasi ketiga penulis kitab ataupun penulis sirah, ya, di mana beliau memang sangat menjaga agar kitab sirah yang disusun ya oleh dirinya adalah kitab sirah yang benar-benar objektif ya dan terjaga keotentikannya ya, karena menggunakan metode riwayah sehingga ada sanad dari setiap cerita yang mengkisahkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehingga isi daripada kitab sirah Ibnu Hisham itu memang mendekati ya demikian yang dianggap oleh para ulama mendekati dari fakta kebenaran tentang kehidupan Rasulullah SAW karena ditulis dengan metode riwayat. Ya. Nah oleh karena itu maka secara syar'i as-sirah an-nabawiyah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah dengan demikian maka ketika orang itu mengucapkan sirah nabawiyah maka yang dimaksudkan tentu adalah penjelasan-penjelasan ataupun rangkuman ya tentang kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau belum lahir ya bagaimana kondisi Mekah pada saat itu sampai lahirnya beliau masa remajanya kemudian beliau menikah dengan Khadijah pertama kali kemudian beliau menerima dakwah terus ya tantangan yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam hingga wafatnya beliau ya ini adalah kumpulan dari apa namanya sirah nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ya. Makanya kalau Ibnu Hisham itu sirahnya ada dua jilid ya. Jilid pertama itu berbicara lebih banyak tentang kehidupan Rasulullah dan keluarganya. Ya, nanti jilid kedua itu lebih banyak bercerita tentang bagaimana konflik dakwah yang dialami oleh Rasulullah, peperangan dan seterusnya sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nah ini pengertian dari sirah nabawiyah. Sehingga ketika sirah, kata sirah ini kemudian ditempelin dengan kata nabawiyah, maka berarti keumumannya tadi sudah dikhususkan. Sehingga pembahasan sirah nabawiyah ini memang khusus berbicara tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Nah, secara ringkas, kita bisa melihat bahwa pengertian daripada sirah nabawiyah itu yang pertama adalah secara umum mencakup seluruh khobar tentang Rasulullah SAW sejak lahirnya beliau sampai dengan wafatnya beliau. Sirah ini juga merupakan perkara yang paling penting yang harus diperhatikan. Halo, Ustaz Ja'far. Suaranya hilang, Ustaz. Halo, Ustaz Ja'far. Halo, Ustaz Ja'far. Oh, Ustaz Ja'far. Aneh kota.
Ya, untuk audiens yang lain masih mohon ditunggu. Berinya materi ada kendala koneksi. Ini materi sempat keluar, ditunggu saja. Saat. Halo, 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 assalamualaikum Ustaz. Bapak. Waalaikumsalam. Iya, kepotong tadi. Ya, agak server down. Oke, siap, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Islam diterapkan di dalam kehidupan, maka sebenarnya yang paling sederhana itu adalah dengan memperhatikan atau membaca sirah Rasulullah SAW. Ya, karena misalnya ketika di dalam sebuah dijawab oleh Aisyah bahwa akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya ketika kita memahami bahwa akhlak itu adalah hubungannya dengan amal, maka amal Rasulullah SAW mulai dari bangun ya, Rasulullah SAW ini pesimis ya, terapkan secara kafah ini sebenarnya karena kurang banyak baca atau baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Karena kalau dia paham itu sesuatu yang mustahil untuk diterapkan. Karena sirah nabawiyah itu telah menunjukkan bahwa syariat Islam itu memang diterapkan oleh Rasulullah SAW secara kafah. Tidak hanya dalam lingkup pribadi ataupun keluarga ataupun suku, tetapi lebih jauh Islam telah menerapkan Islam itu dalam kehidupan negara, dan itu termaktub semuanya di dalam sirah nabawiyah. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk memahami, mempelajari sirah nabawiyah. Ada yang mau Ustadz Margo mungkin mau di pending Isya atau gimana? Oke, Ustaz, boleh. Halo, Ustaz. Halo, halo. Oke, Ustaz Jafar. Ye. Oke, Ustaz Jafar, kita pending Isya dulu, enggak apa-apa. Ini waktunya lagi berapa menit ini Isya ini? Sudah masuk kayaknya. Sudah masuk, Ustaz ya? Lagi Ya. 1 menit. Oke, boleh. Saya ambil alih, Ustaz ya. Ye, monggo. Oke. Ya, baik. Iwan fillah rahimakumullah, para peserta kajian Jumat malam Sirah Nabawiyah. Waktu menunjukkan pukul 19.33, 1 menit lagi kita akan masuk ke waktu Isya. Diberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan sholat Isya. Kalau tadi di chat saya itu waktunya 15 menit, berarti kalau kita pending dari sekarang bertambah waktunya menjadi 20 menit. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali di meeting ID Zoom yang sama pukul 19.55. Jadi mohon nanti bisa join kembali di meeting ID Zoom yang sama pukul 19.55. Baik, mungkin saya cukupkan sampai sekian kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ba'da sholat Isya jam 19.55. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini sudah lewat 40 menit, insya Allah, alhamdulillah bisa, Ustaz. Ya, Sudah lewat 40 menit, insya Allah masih bisa bertahan terus ini anunya apa namanya, waktu meetingnya. Oh, ada remaining meetingnya, Ustaz, jam 2.24. ya. Kok tadi anu ya, pas waktu sempat saya pakai sama Mas Ivan itu bertahan sampai 50 menit lebih, sampai 1 jam. Aha. Gimana, Ustaz, kita ini tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Pamit, Ustaz. Assalamualaikum.